Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizal Ramadan dengan NIM 240102074 dari kelas Informatika 24A. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dengan judul Final UI Prototyping aplikasi food delivery. Pendahuluan. Dalam era digital, semakin berkembang, saya bersemangat untuk memperkenalkan proyek yang baru saya. Sebuah aplikasi food delivery yang dirancang untuk memberikan pengalaman memesan makanan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Dengan memahami kebutuhan masyarakat yang semakin sibuk dan menginginkan kenyamanan dan kecepatan. Deskripsi aplikasi food delivery adalah platform digital yang memungkinkan pengguna memesan makanan dari berbagai restoran dan UMKM secara online dengan mudah, aman, cepat, dan praktis. Tujuan pembuatan aplikasi food delivery ini adalah untuk memudahkan pengguna memesan makanan secara online, meningkatkan aksesibilitas restoran dan UMKM, serta memberikan keamanan pembayaran dan kecepatan pengiriman, sehingga meningkatkan efisiensi waktu bagi penjual dan pembeli. Target user, aplikasi food delivery ini ditunjukkan untuk karyawan yang sibuk, tidak punya waktu untuk memasak, mahasiswa yang butuh makanan cepat dan mudah, keluarga yang ingin solusi makanan praktis saat di rumah. Selain itu, aplikasi ini juga cocok untuk orang yang malas keluar rumah dan pelaku bisnis kuliner yang ingin memperluas jangkauan pelanggan dengan fitur seperti pesan antar, pembayaran digital, dan beragam pilihan menu. Aplikasi ini memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Metodologi desain. Metodologi desain aplikasi food delivery dimulai dengan identifikasi kebutuhan pengguna melalui riset untuk memahami kebiasaan dan referensi mereka. Selanjutnya, buat wireframe sebagai sketsa tata letak aplikasi seperti halaman utama, beranda, menu, dan proses checkout. Kemudian lanjut merancang antarmuka UI yang simpel, elegan, dan mudah digunakan. Fokus pada navigasi intuitif dan tampilan visual yang jelas. Setelah itu, mulai mengembangkan prototipe sederhana untuk menguji alur penggunaan, seperti memilih menu, mencari makanan, dan melakukan pembayaran. Terakhir, melakukan uji coba dengan pengguna untuk mendapatkan feedback dan perbaiki desain berdasarkan masukan tersebut. Selanjutnya, persona. Sebelum itu, apa itu persona? Persona adalah sebuah representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner yang membuat rangkuman singkat mengenai karakteristik pengalaman, tujuan, task, poin, dan kondisi lingkungan pengguna yang sebenarnya. Di sini, persona saya dengan nama Davian Kandias yang berumur 19 tahun, sebagai mahasiswa asal Cinere, Depok, Indonesia. Dengan latar belakang, Daprian adalah seorang mahasiswa aktif asal Depok yang sedang kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Informatika. Keinginan kebutuhan Daprian, aplikasi yang memesan makanan secara online yang nyaman, mudah, cepat, dan praktis. Dengan desain yang simpel dan elegan juga enak dilihat dan mudah dipahami. Dan terakhir, memiliki keamanan ketat saat pembayaran. Frustasi Daprian, ketika saya ingin membeli makanan secara online, ketika melihat tampilannya juga sudah pusing, banyak iklan lagi, dan makanannya lama nyampainya. Dengan kepribadian yang extrovert, thinking, perceiving, dan intuition, lebih ke intuition. Dengan teknologi yang lebih sering menggunakan software dan kurang sosial media dan mobile app yang cukup tinggi. Dengan favorit band ada Indofood, Adidas, Food Meets Pop, dan Ultra Jaya. Selanjutnya adalah skenario. Sebelum itu, apa itu skenario? Skenario adalah Skenario Daprian adalah seorang mahasiswa yang merantau dari Depok ke Bandung. Jauh dari rumah membuat dia harus
buat makan sendiri karena jadwal kuliah yang padat membuat Daprian tidak ada waktu untuk membuat makanan sendiri. Sehingga dia harus beli sendiri ke warung nasi yang lumayan jauh dari tempat kosnya, sehingga dia harus pesan makanan secara online. Tetapi setiap mau pesan makanan, dia merasa bahwa aplikasinya terlalu ramai dan banyak iklan yang membuat Daprian tambah pusing. Ditambah pesanan yang sukanya lama nyampe membuat Daprian mencari aplikasi lain yang kelihatan simpel namun elegan, mudah dan aman digunakan, juga cepat pengirimannya. Ketika Daprian sedang mencari aplikasi tersebut dan temannya yang memberitahu bahwa ada aplikasi yang sama seperti yang diinginkan oleh Daprian, yaitu aplikasi food delivery, langsunglah Daprian mencarinya dan alhasil ketemu aplikasinya. Tanpa pikir panjang, Daprian langsung mendownloadnya. Dan langsung waktu itu juga dia memesan makanan untuk membuktikannya seberapa cepat pengirimannya. Kalau soal desain, Daprian sudah tidak meragukannya lagi karena desain aplikasi yang sudah apa yang dia mau. Tidak sampai 2 menit, makanan itu sudah datang yang membuat Daprian senang dan tidak ada alasan untuk dia memberitahu teman-teman dan keluarganya tentang aplikasi tersebut. Selanjutnya, storyboard. Storyboard di sini pertama, Daprian mahasiswa dari Depok yang merantau ke Bandung. Jarak dari rumah membuatnya harus masak sendiri. Terus jadwal kuliah yang padat membuatnya sulit memasak makanan di warung yang jauh dan sering antri. Sering kali memesan makanan, aplikasi terlalu ramai, penuh iklan, dan membuat Daprian pusing. Terus selanjutnya temannya memberitahu tentang aplikasi food delivery yang simpel dan elegan, dan Daprian pun segera mencarinya dan mendownload aplikasi baru tersebut. Selanjutnya Daprian menguji aplikasi tersebut, tidak sampai 2 menit makanan sudah tiba. Daprian merasa senang dan berbagi informasi ini dengan teman-teman dan keluarganya. Selanjutnya, ini prototyping dari aplikasi food delivery. Ini adalah beberapa prototype dari aplikasinya, tidak semuanya karena terlalu banyak. Ini evaluasi desain interaksi prototyping menggunakan metode usability testing dengan partisipan 6 orang dengan rata-rata usia lebih didominasi oleh usia 18 tahun dibanding 19 tahun. Dengan rata-rata jenis kelamin sama ratanya laki-laki dan perempuan. Rata-rata pekerjaan adalah mahasiswa dengan 4 orang mahasiswa. Dan ini adalah hasil jawaban dari pengguna dari 1 sampai 4. Dan ini selanjutnya dari nomor 5 sampai nomor 7. Dan ini adalah jawaban seperti esai lah. Dari ada 3 pertanyaan dan dengan rata-rata jawaban. Dan inilah hasil prototyping setelah dievaluasi dari hasil jawaban pengguna. Hasil prototyping setelah dievaluasi dari pengguna, saya merubah beberapa seperti merubah bahasa yang masih campur dengan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia semua, merubah ikon yang salah dan menambah fitur-fitur menarik seperti fitur melihat sandi, menambah fitur untuk melihat restoran yang bisa langsung memesannya di sana, menambah fitur untuk melihat pesanan kita, menambahkan fitur untuk menghubungi driver, lalu saya menambahkan fitur profile yang bisa digunakan dan diubah oleh pengguna dan menambahkan fitur untuk melihat hasil pesanan kita. Kesimpulannya, dari evaluasi tadi, bahwa evaluasi itu penting untuk memastikan produk yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Suatu produk harus dievaluasi sesering mungkin seiring berkembangnya teknologi. Jika suatu produk tidak dievaluasi, kemungkinan besar akan cepat menurun dan kalah saing oleh produk-produk lainnya. Setelah melihat dari hasil evaluasi aplikasi food delivery, bahwa lebih dari 70% jawaban pengguna adalah positif terhadap aplikasi ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari prototype aplikasi food delivery. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini. Selanjutnya ada tampilan untuk masuk, ada fitur lupa kata sandi, ada untuk lupa kata sandi, masuk dan daftar. Coba kita untuk daftar dan langsung akan ada tampilan halo. Dan ini adalah halaman menu utama dari aplikasi ini. Ada fitur untuk cari makanan, coba. Nah, kita mencari hotel dan ada kita langsung muncul. Kita coba masak satu. Pesan atau bayar. Nah, sukses, pesanan Anda akan segera tiba. Kita akan jelajahi pesanan kita. Nah, coba cek. Langsung kembali lagi ke halaman utama. Ada fitur story seperti story ini. Ya, yang sudah sampai, ini yang lagi dikirim. Kita ke menu profile, info pribadi, alamat, ada untuk menambahkan alamat baru juga bisa. Ini mau keluar. Nah, kita coba lupa kata sandi. Nah, langsung muncul. Kita berhasil. Kita melihat restoran, kita melihat burger, ada drink, minuman dan makanan. Kita coba minuman. Menu utama. Terus coba di Migaco. Sekian presentasi dari hasil prototipe yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.